Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Manu Malibaya. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga apa yang kita jawab bisa menjadikan pencerahan bagi siapapun yang akan memulai usaha berbudidaya lebah madu. Jadi bagaimana cara berbudidaya lebah madu awal mulanya, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi sebenarnya jangan melihat hasilnya dulu, tetapi pilihlah dulu jenis lebah apa yang akan dibudidayakan agar nanti kita tidak salah dan menghasilkan sesuai dengan harapan. Yang umum dibudidayakan ada 3 jenis, yaitu pertama kelanceng atau kelulut atau galok-galok atau trigona atau jenis Apis mellifon ini yang lebah tak bersengat yang dikenal dengan tetragonula. Itu yang pertama. Yang kedua Apis mellifera yang pada mulanya itu dari Australia, jadi ditangkarkan di Indonesia, kemudian sampai dengan saat ini jadi menyebar dan banyak sekali yang berbudaya lebah mellifera. Dan yang terakhir yaitu lebah serana, lebah lokal. Nah, jadi kita harus pahami dulu kenapa harus pilih yang tepat. Pertama, sesuaikan dengan domisili kita tinggal di mana. Kemudian apakah mau fokus berbudidaya lebah atau hanya sekedar sampingan. Ya, berikut kita akan jelaskan keunggulan dari masing-masing ketiga lebah tadi. Untuk jenis yang pertama yaitu trigona atau kelulut atau kelanceng. Nah, untuk lebah yang pertama ini ukurannya kecil, tidak ada sengat. Nah, sifatnya bisa memanfaatkan bunga baik putik besar atau putik kecil dan bunga-bunga yang ada di halaman rumah seperti ini. Nah, trigona sangat cocok, termasuk penambahan vegetasi. Kita nanam bunga yang ada nektar atau bipolen seperti air mata pengantin, santos lemon. Nah, itu dianjurkan bagi peternak lebah trigona atau kelulut itu, karena pada dasarnya lebah kelulut ini atau kelanceng memanfaatkan bipolen atau nektar yang ada di sekitar. Kemudian kalau seandainya yang dekatnya udah habis, baru mencari ke lokasi yang jauh. Dan lebah ini kelebihannya tidak ada sengat, jadi aman dari jangkauan anak-anak ataupun tinggal di lingkungan komplek atau perkotaan. Nah, itu untuk trigona. Tetapi selain itu, kelebihan trigona itu tidak mudah kabur asal kita menempatkannya tepat, kotaknya cocok. Tidak mudah kabur, walaupun pada dasarnya lebah trigona memiliki hasil madu yang sangat rendah. Jadi kurang lebih 1 tahun itu hanya bisa panen 2 kali untuk menghasilkan madu yang lumayan. Nah, itu trigona. Jadi kalau seandainya kita hanya untuk koleksi, senang-senang saja untuk simpan di lingkungan perumahan, itu cocok untuk trigona. Yang kedua yaitu mellifera. Apis mellifera itu bisa dikatakan lebah unggul, karena mellifera dari satu kotak itu bisa menghasilkan sampai dengan 7 kilo. Tetapi jangan dilihat itu, karena untuk berbudidaya lebah mellifera kita harus fokus. Dari bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 untuk lebah mellifera itu bisa dikatakan musim paceklik. Musimnya tidak ada madu, lebahnya ada di lokasi budidaya, harus dikasih bipolen untuk pengembangan ratu supaya terus bisa bertelur, harus dikasih nektar atau cairan manis sebagai pertahanan supaya lebah tidak punah. Kalau seandainya itu tidak diberikan, maka lebah mellifera akan punah. Satu kotak punah semua. Jadi kalau kita punya puluhan kotak, ya itu bakal hancur
koloninya akan habis. Itu untuk melipera. Nah, nanti kapan musim panennya? Panennya itu harus digembala, harus diangon. Terhitung bulan 6, karena di bulan 6 ini mulai muncul di perkebunan randu. Jadi bunga randu. Jadi lebah melipera itu kotak-kotaknya pindah ke perkebunan randu, disimpan. Kemudian 15 hari kita bisa panen, 15-20 hari bisa panen dengan menggunakan eksator. Jadi sarangnya diambil, masukin eksator, diputar, madunya keluar, sarangnya masukkan lagi. Itu di satu bunga saja itu rata-rata 55 hari. Jadi yang pengalaman kami untuk melipera, dari satu lokasi, satu kali panen dari 400 kotak itu bisa 7 kintal penghasilannya. Tetapi untuk akomodasi, untuk karyawan, untuk sewa tempat dan sebagainya itu sangat besar. Makanya untuk lebah melipera kita harus fokus, kita berbudidaya melipera, baru itu bisa menghasilkan. Kalau kita hanya punya 10-20 dengan ditangkarkan, disimpan di suatu tempat, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, justru kita akan rugi karena kita harus ngasih makan sebagai sambungan hidup lebah melipera tersebut. Jadi dari bulan 6, 7, 8, 9, 10 itu terus keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan terakhir di bulan 10 itu di Jawa Barat, biasanya di perkebunan rambutan ke daerah Subang, dan kembali lagi ketika jelang musim hujan. Nah di situ mulai paceklik lagi. Ya kurang lebih itu lebah melipera. Madunya yang dihasilkan sesuai dengan angonan. Kalau madu di perkebunan randu, madu randu, perkebunan lengkeng, madu lengkeng, perkebunan rambutan, madu rambutan. Nah, seperti itu. Jadi madunya ada kelas. Tetapi untuk yang asli melipera tidak ada madu sarang, karena proses panennya masuk eksator, sarangnya masukkan eksator, diputar, madunya keluar, kemudian sarangnya dimasukkan lagi, karena lebih berharga sarang daripada madu untuk diangon ke lokasi berikutnya. Itu melipera. Selanjutnya yang terakhir yang kita kembangkan selama ini, yaitu serana. Ukuran tubuhnya lebih kecil dibanding melipera, tetapi walaupun kecil sangat jago mencari nektar dan polen. Bahkan untuk radius mencari pakannya itu untuk serana ini bisa nyampe 3 kilo. Itu yang pertama keunggulannya. Yang kedua, tidak mesti diangon, karena melipera maksudnya serana bisa mencari pakan yang jauh, tetapi biasanya bunga dominasi itu yang didulukan. Yang paling banyak bunga kita ambil, kemudian yang kedua paling banyak, kedua, ketiga, terakhir nanti yang paling sedikit itu serana. Kelebihannya tidak mesti diangon. Terus kapan musim madu serana? Itu biasanya terhitung Februari sampai dengan bulan Juli. Biasanya siklus itu setiap bulannya bisa panen untuk serana. Kalau di lokasi-lokasinya ada salah satu bunga kaliandra, itu biasanya dari bulan itu, kecuali kalau bunganya bunga-bunga hutan seperti ada jati, ada pohon jaha, puspa dan sebagainya. Itu biasanya justru kebalikannya di musim kemarau. Nah, kelebihan serana, mohon maaf karena pinggir jalan audionya terganggu. Nah, kelebihan serana bukan hanya itu. Jadi ketika kita panen madu itu dengan sarangnya, jadi untuk pemasaran tidak susah, karena pembeli itu merasa yakin, lebih mudah menjelaskan apabila madu dengan sarang. Itu hasilnya pun lumayan. Jadi kalau koloni yang maksimal itu satu kotak bisa antara 3 sampai 4 kilo, bahkan ada yang lebih dari 5 kilo, tergantung besarnya koloni dan banyaknya sumber pakan. Nah itu yang dipilih. Kalau serana baik untuk pembudidaya yang tidak fokus, bisa sambil kerja, bisa sambil aktivitas lain, karena tidak harus fokus memberikan makan atau angonan. Itu serana. Makanya kita sangat dibesarkan untuk, atau diharuskan untuk mengembangkan lebah serana di masing-masing daerah. Karena pada dasarnya dimanapun kita tinggal pasti lebah serana ini di alam pasti ada, hanya ada yang membudidayakan ataupun enggak. Karena lebah serana ini memiliki sifat
mudah migrasi, mudah kabur kalau seandainya tidak cocok dengan kotak yang kita buat atau lingkungan yang ada. Nah itu silahkan terlebih dahulu pilih dulu mau pelanjang, mau melivera ataupun mau serana lebah lokal. Nah, setelah kita tentukan dari jenis lebah apa yang akan kita pilih untuk dibudidayakan, barulah kita mempelajari tentang siklus hidup. Jadi siklus hidup lebah seperti apa? Nah, untuk siklus hidup pertama stadia itu kehidupan lebah dari telur sampai dengan lebah dewasa. Jadi untuk ratu itu dari telur sampai dengan menetas jadi ratu dewasa itu selama 16 hari. Kemudian untuk lebah pekerja dari telur sampai menetas jadi lebah dewasa itu 21 hari. Kemudian lebah pejantan dari telur sampai menetas menjadi lebah dewasa itu 24 hari. Itu untuk siklus hidup. Di dalam koloni lebah itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama ratu, yang kedua lebah pekerja, yang ketiga lebah jantan. Jadi satu koloni itu terdiri dari satu ratu, ribuan lebah pekerja, dan ratusan lebah jantan. Jadi satu ratu, ribuan lebah pekerja, dan ratusan lebah jantan. Nah, kehidupan itu akan terus berjalan karena yang utama itu fungsi ratu. Ratu itu selama hidupnya terus bertelur sehingga koloni dari koloni yang kecil atau menengah akan menjadi koloni besar dan istilahnya koloni yang mapan. Makanya seandainya kita berbudidaya lebah khususnya serana, apabila kita menemukan lebah yang koloninya kecil tidak masalah, asalkan ada ratu bisa kita tangkarkan dan akhirnya nanti akan menjadi koloni yang besar dan mapan. Ya itu dari situ kita tinggal melihat dari situasi di mana kita tinggal. Syarat utama apabila kita memilih, contoh kita memilih lebah serana yang tidak harus angon ke mana musim bunga kita harus pindah, kita nggak usah seperti itu. Jadi contoh aja kita ngambil lebah serana. Ya, untuk lebah serana kita hanya diwajibkan melihat potensi dari tempat tinggal kita. Nah, potensi apa? Yang pertama harus ada air bersih, aliran air bersih, nggak usah di rumah, isiannya di lingkungan kita, mau di hutan atau mau di lembah itu ada air bersih yang bisa dijangkau sama lebah. Fungsinya untuk apa? Ketika musim kering itu lebah itu biasa untuk menyetabilkan suhu di dalam sarangnya itu dengan mengambil air bersih dan dibasahi di dalamnya. Jadi untuk lebah serana kita tidak mesti repot-repot harus menstabilkan suhu, ini terlalu panas, tidak mesti, karena lebah itu pun bisa dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber pakan atau vegetasi tersedia sepanjang tahun. Dari yang baik itu dari Januari sampai Desember bunga itu ada berganti musim dari tiap-tiap bunga. Jadi semakin banyak bunga yang ada di lokasi tempat kita budidaya, berarti semakin sering kita bisa panen madu. Itu tekniknya. Jadi kalau seandainya setahun berapa kali, tinggal dibalikan lagi potensi apa atau bunga apa yang ada di lokasi budidaya kita. Nah, semakin bunganya banyak, semakin vegetasinya melimpah, berarti semakin sering kita bisa panen. Dan semakin madunya berkualitas, karena kualitas madu itu ditentukan oleh berapa ratus bahkan berapa ribu jenis bunga atau pohon yang ada di lokasi budidaya. Karena secara teori lebah serana maksud saya mengambil apapun dari jenis bunga apapun, nektar dan polen, kemudian disatukan di sarang. Makanya ada istilah madunya multiflora, jadi semua jenis bunga. Nah itu. Dan kunci yang terakhir, bukan daerah pertanian intensif. Jadi seandainya banyak petani yang menggunakan pestisida,
Nah, itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya bukan khawatir madunya jadi ada racun, tidak, karena lebah itu sudah memiliki sensor untuk membedakan mana bunga yang ada racun, mana yang tidak. Jadi biasanya kalau daerah pertanian intensif, bunga yang sedang mencari nektar atau polen di tanaman palawija dan sebagainya, terus petaninya ini sedang nyemprot pestisida, jadi lebahnya kesemprot, itu yang mengakibatkan koloni kita bakal nyusut dan akhirnya mati dan punah. Itu sebenarnya tidak bolehnya di daerah pertanian intensif, kecuali ini di daerah pertanian intensif tetapi pertaniannya sekitar 30%, 70%-nya hutan dengan populasi tanaman yang sangat padat. Nah, itu tidak masalah, karena yang didominasi tanaman hutan, bukan tanaman pertanian. Mungkin sekilas itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, ini hanya berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan pencerahan dan solusi. Dan jangan lupa, apabila channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Selalu ikuti channel Madu Maribaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.